panas sekali. Tolong aku, Dam. Api ini membakarku. Ah! Ada apa dengannya? Oh, mungkin sarafnya bergetar. Biarkan dia tidur lagi. Aku akan mengikatnya dengan benang. Kucing yang melompati jenazah. Ibu Dam tertidur lelap dan tiba-tiba terdengar suara pemilik rumah memanggil. Kau siapa? Dan apa yang kau inginkan? Ibu, kamu sedang bicara dengan siapa? Baru saja aku mendengar suara dari luar. Ketika aku menjawab, suara itu hilang. Oh, aku tidak mendengar apa-apa. Aku mendengar kamu bicara sendiri. Sudahlah, kau tidak usah mempermasalahkan itu. Mari kita tidur lagi. Siang ini setelah kau selesai bekerja di sawah, tolong datang ke rumah untuk makan siang. Aku merasa tidak baik-baik saja. Kalau ibu tidak merasa sehat, aku tidak akan pergi ke sawah. Aku akan merawatmu. Oh, kau tidak perlu merawatku. Aku hanya perlu beristirahat sebentar dan aku akan merasa lebih baik. Ya, Ibu. Ayo kita memanen padi. Dam berjalan keluar. Aku tidak tahu penyakit apa ini. Aku merasa sakit di seluruh tubuhku. Aku akan berbaring sebentar lagi untuk mengembalikan tenaga. Lalu aku akan memasak nasi dan merebus air. Dari hari ke hari, Ibu Dam mulai sakit dan tidak ada yang bisa membuatnya sembuh. Sejak hari dia menjawab suara yang memanggilnya. Hari ini ibu sepertinya tidur lebih lama dari biasanya. Ibu, ayo makan siang. Oh, kenapa tubuhnya dingin seperti ini? Ibu, kenapa kau meninggalkanku sendirian? Aku belum membalas kebaikanmu sama sekali. Setelah Dam menangis terseduh-seduh, Dam pergi meminta bantuan kepala desa untuk menyelenggarakan pemakaman ibunya. Kepala desa? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Aku anak dari Tante Shrub. Apa yang kamu inginkan? Ibuku sudah meninggal. Kapan dia meninggal? Aku tidak tahu. Saat waktunya makan siang, dia tidak datang. Jadi aku pergi membangunkannya. Tapi dia sudah pergi. Oh, ayo kita panggil Tuan bersama-sama. Dan kita akan pergi ke rumahmu bersama-sama. Kemana kamu akan pergi? Sudah waktunya makan siang. Oh, aku lupa memberitahumu. Ibunya meninggal dan aku harus membantunya untuk pemakaman ibunya. Kamu bisa makan siang dulu ya. Tiba-tiba ada seekor kucing yang melompat ke atas mayat Ibu Dam. Apa ada yang menemani jenazah ibumu? Tidak ada, Paman. Baiklah, sekarang cepatlah. Kita tidak bisa membiarkan tubuhnya sendirian seperti ini. Ada apa dengannya? Oh, mungkin sarafnya bergerak. Mari kita tidurkan dia kembali. Aku akan mengikatnya dengan benang. Dam, pergilah cari beberapa teman laki-laki dari desa untuk menemani ibumu. Jangan diam saja. Hari ini Sabtu dan persembahan belum dilakukan malam ini. Itu hanya akan dilakukan pada Senin. Master Biksu sedang memberikan khotbah Dharma sementara orang-orang di sekitarnya duduk dan mendengarkan. Tiba-tiba seekor kucing hitam melompat ke atas mayat Ibu Dam dan mayat Ibu Dam membuka matanya. Guru, bagaimana saya bisa membantu Anda? Lihatlah mayatnya. Apakah dia membuka pintu? Ya, saya lihat. Dam. Ya kakek, lihat ibumu. Apakah kamu melihat ibumu membuka matanya? Setelah guru memberitahu mereka bahwa ibunya membuka matanya, semua orang saling berdekatan. Oh Tuhan, tolong tutup matamu dan pergi ke surga. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Dam berusaha untuk menutup mata ibunya dan tiba-tiba ibunya menyentuh tangannya. Lalu semua orang mulai berlari dan hanya tersisa biksu, guru, dan Dam.
Jangan mengganggu siapapun. Tolong pergi ke dunia baru dan terima semua berkah baik dari anakmu. Ayo, jangan tinggal di sini. Guru, tubuh ibuku hilang. Oh, itu tidak baik. Biarkan aku pergi memeriksanya. Aku di sini. Aku di sini. Ayo, astaga. Ibu, dari mana kamu datang? Aku bangun dan melihat mereka mengadakan upacara. Apa yang mereka lakukan? Ibu, kamu tidur selama 2 hari? Kau cepatlah tidur. Lihatlah lingkaran hitam di matamu. Ini aneh. Mungkin kamu pingsan. Apa badanmu kesakitan? Aku baik-baik saja. Kau bisa pulang. Aku sangat senang karena kamu bangun dari kematian. Dam sangat senang karena ibunya masih hidup. Ibunya pingsan tapi belum mati. Tapi Dam tidak tahu bahwa ini bukan ibunya dan itu adalah jiwa setan. Ibu Dam mencuri ikan Dam dan memakannya mentah-mentah. Oh, apakah anjing atau kucing yang memakan ikanku? Jangan sampai aku menangkapmu. Aku akan memukulmu. Aku memberi makan mereka setiap hari. Ada apa? Kenapa kau bicara sendiri? Dia menutup kepalanya dengan kain. Aku tidak tahu anjing atau kucing yang memakan semua ikan yang aku simpan kemarin. Tidak tersisa apa-apa. Sekarang mari kita periksa dapur. Lihat apa yang kita punya dan masaklah. Aku tidak terlalu lapar. Apakah kamu harus pergi ke tempat lain? Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tolong tutup jendela, itu terlalu terang. Sejak hari Ibu Dam bangun, dia tidak keluar rumah dan menutup kepalanya dengan kain. Dia makan lebih sedikit daripada sebelumnya, dan hal itu membuat Dam penasaran. Setelah ibu bangun, dia benar-benar aneh. Dam membawa ikan ke rumahnya. Ibu Dam melihat ikan itu dan mulai lapar. Aku menangkap banyak ikan hari ini. Ibu mau makanan apa? Biar aku yang akan memasaknya untukmu. Hari ini kita bisa makan makanan yang lezat. Kau bisa mandi dulu, biar aku yang melakukannya. Ibu Dam sedang membersihkan ikan dan tiba-tiba ia ingin makan ikan itu dan mulai makan ikan mentah. Seorang warga desa yang lewat di belakang rumah mendengar suara dari dapur dan bertanya, "Oi, apa yang sedang kau makan?" Dia melihat Ibu Dam yang penuh darah di wajah dan mulutnya. Dia pun berteriak hingga Dam mendengarnya dan berlari ke arahnya. Oh, tolong aku hampir muntah. Bibi, ada apa? Lihat ke sana, ibumu bukan manusia. Dam melihat ibunya dan ibunya melihatnya. Ibunya berlari dan bersembunyi di rumah kosong. Dam, guru, koki desa, dan semua orang pergi ke rumah kosong dan menyiapkan upacara. Ada jiwa setan yang mengendalikan tubuh ibumu. Jadi kita harus memberikan doa berkah untuk membantumu. Baiklah, semua orang tolong bantu mengikat semua benang putih di sekitar rumah kosong dan di sekitar tempat kita. Oh, ini benar-benar menakutkan. Benar sekali, aku melihatnya untuk pertama kalinya. Aku masih ingat semua yang terjadi dan aku masih merasa takut dengan apa yang aku lihat. Aku ingin terus muntah. Guru memulai dengan berdoa dan melemparkan beras kepada hantu yang membuat hantu itu terluka dan terbakar di seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya dan berlari meninggalkan tubuh itu. Panas sekali. Dam, dia bukan Tolong ibumu. aku, Dam. Ibumu sudah meninggal. Api ini membakarku. Semua orang menahan Dam. Semua orang tahan Dam di dalam. Jangan biarkan dia keluar. Jangan biarkan dia mengganggu master dalam membunuh hantu. Panas sekali. Dam, tolong aku. Jiwa setan kucing menghilang dari tubuh ibunya dan pergi jauh.
Tolong bantu bawa jenazah ini ke dalam peti mati dan bawa untuk dibakar. Kita harus membakarnya hari ini dan sekarang juga. Kepala desa meminta bantuan biksu untuk memberi berkah di tempat kita menahan hantu. Letakkan jenazah itu, Dam. Bagaimana menurutmu? Aku ingin menguburkan ibuku. Aku takut dia kepanasan. Oh, itu baik. Mari kita kuburkan. Ayo tolong satu sama lain sedikit. Setelah pemakaman, tanah tersebut menjadi kuburan dan ada bayangan putih yang mengelilingi kuburan. Semua orang bertahan meskipun ada sesuatu yang terjadi. Tolong jangan berhenti memegang benang putih semuanya. Aku harus berkonsentrasi untuk membantu ibumu. Hantu ini ke surga. Biksu Durning, guru, dan semua orang memberikan doa. Tiba-tiba terdengar suara kucing yang sangat keras dan semakin keras. Kenapa kucing itu menangis begitu keras dan cuaca sekarang dingin? Apakah dia kembali lagi? Semuanya fokus. Makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Biksu mulai berdoa hingga suara itu menghilang. Dan jiwa Ibu Dam muncul dan duduk di atas kuburannya dan memberi salam kepada biksu. Bicaralah pada hantu itu. Kau sudah mati. Tolong buka pikiranmu untuk mendengarkan berkatku dan pergilah ke tempat yang lebih baik. Bisakah aku berbicara sekali lagi dengan anakku? Tentu. Anakku, mulai hari ini aku tidak bisa lagi tinggal bersamamu. Tolong jaga dirimu sendiri dan carilah seseorang yang menurutmu bisa menjadi istri yang baik. Ibu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku sudah dewasa dan bisa merawat diri sendiri. Dan aku menyesal tidak bisa membalas kebaikanmu. Tak apa, kau harus membayar semuanya untuk apa yang telah kau lakukan, sehingga kau tidak akan pernah menyulitkanku. Ibu Dam duduk di atas kuburannya dan mendengarkan doa yang diucapkan oleh biksu untuk terakhir kalinya, dan jiwanya menghilang saat itu juga. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.